Kenapa aku mau ya diajak podcast dengan Kim? Karena satu, aku menggantikan janjiku dia menghapus konten dengan ibuku. Kedua, kalau aku bikin podcast dengan dia, karena dia orang terdekat dari manusia yang membuli aku bertahun-tahun sebelum mereka ribut ya. Jadi tahu apa yang aku lakukan, apa yang terjadi di perjalanan mereka pulang ke Indonesia. Nanti di part 2-nya akan lebih seru. Balik lagi ke si Samira ya. Akhirnya kita semua tahu bahwa tujuan dia mereview itu untuk membuat hancur dunia skincare yang sekarang sudah hancur. Dan tujuan dia bukan buat masyarakat, terbukti dia berniat memeras. Jadi buat apa lagi kita menganggap manusia itu ada untuk kebaikan masyarakat. Jadi guys, wayang-wayang si kambing, buzzer-buzzer si kambing itu akan tumbang, akan runtuh karena perbuatannya sendiri ya. Sudah ada yang beberapa tobat, yang terparah ya masuk bui. Tidak perlu dijelaskan, rasanya kalian itu sudah pinter juga kan, sudah tahu. Sekarang ada yang dipasang lagi untuk menggantikan siapa tuh yang sudah mulai diam ya. Tapi tiba-tiba juga dia katanya mau diam sampai sidang katanya. Ya tinggal si Samira ini, karena Samira sakit hati mungkin ya, tidak berhasil mendapatkan hasil besar dari dia dipasang menjadi pion untuk onar. Ya, nasib kau memang apek, Samira. Aku nggak bilang, miring dulu. Bagaimana aku nggak bilang si Samira ini apes ya? Mungkin dulu orang masih mengenal dia seorang dokter ya, walaupun mungkin beberapa orang bilang memang sifat dia agak aneh ya, agak ya udah bukan harus dimiliki oleh orang yang menyandang gelar dokter ya, tapi itu urusan dia. Tapi setelah dia se-Indonesia tahu dengan dia muncul sebagai manusia bertopeng, lalu mengatasnamakan rakyat, katanya untuk kepentingan rakyat, tiba-tiba beredar dugaan dia memeras 20 miliar. Apa nggak malu tuh sekeluarga? Mungkin kalau ibu bapaknya masih hidup ya, dengan lantam sekarang menyebut-nyebut namaku yang aku tidak punya kepentingan untuk cuan atau memeras. Memang agak lain nih manusia. Nih ya Bapak polisi ya, aku rasa juga kan sudah banyak yang tahu apa sih skenario terbesar dalam urusan huru-hara ini. Aku rasa juga Bapak Hakim di Kepanjen juga sudah tahu, karena aku sudah dengar ya, mereka sudah paham apa yang terjadi di Indonesia ini sehingga begitu onar. Tinggal satu ya Bapak aparat penegak hukum, tinggal satu si Samira ini yang dia menurut aku terlibat dalam urusan hancurnya bisnis skincare di Indonesia ini, yang memang harus didalami penyelidikannya, dilihat bagaimana, karena untuk mereview skincare dan membawa ke lab itu ada bosnya. Ya kalau misalnya jauh sampai bosnya ya sudahlah. Catur yang mendekati raja itu apa sih namanya? Ya sudahlah. Tinggal satu nih Samira yang onar.